Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan video kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membuat user Jojo dengan passwordnya 12345. Kita buka koneksinya sebagai Jojo. Di sini dia hanya punya 2 database yang defaultnya. Kita akan memberikan dia hak akses. Hak akses itu ada bermacam-macam, bisa untuk hak akses sepenuhnya, bisa hak akses hanya untuk satu database, bisa hak akses untuk kolom, bisa juga hak akses untuk table. Jadi pertama saya akan menjelaskan bagaimana memberikan hak akses pada perpustakaan. Di sini ada database perpustakaan. Sebelumnya kita kasih lihat dulu show grants, hak aksesnya apa aja. Dia belum punya hak akses apapun. Di sini grant usage itu hak akses hanya bisa untuk dibuka seperti ini saja. Kita akan berikan hak akses yang lain, contohnya seperti ini. Kita sudah memberikan hak akses untuk dia bisa select, insert, tapi hanya pada tabel perpustakaan. Hanya bisa pada database perpustakaan. Ini bintang ini artinya dia bisa mengakses database perpustakaan pada semua tabel. Bintang ini artinya semua tabel yang ada pada database perpustakaan. Coba kita lihat, kita refresh. Dia sudah bisa terload perpustakaan. Nah, dan ini juga sudah muncul tabel-tabel yang ada pada perpustakaan. Terus kita coba dia bisa nggak insert. Misalnya dalam tabel buku, kita mau insert yang kelima, kemudian judulnya AI Bu Nesi. Di save. Nah, dia langsung tersimpan karena dia bisa insert. Tadi dia cuma bisa select dan insert. Coba kita AI ini kita update jadi ORCOM. Kita simpan. Dia bakalan error. Errornya di update. Kenapa? Karena kita tidak memberikan dia hak akses untuk update. Itu namanya memberikan hak akses pada satu buah database dengan semua table. Tapi dia hanya bisa insert. Coba kita tambahkan dia bisa. Kita akan coba menambahkan hak aksesnya agar bisa mengupdate. Caranya begini. Dan update on show grants. Dia akan menambahkan grant select insert update. Sekarang kita coba refresh dulu, kemudian buka lagi. Misalnya yang di buku ini ya.
pada tabel buku tadi kita mau update yang AI ini jadi ORCOM. Coba kalau insert tadi sudah, sekarang kita update. Ketika kita update yes, nah maka dia akan berhasil terupdate ORCOM. Begitu juga dengan misalnya kalian mau memberikan hak akses, dia juga bisa delete. Berarti kan ada select, insert, dan update dan delete. Kita singkat aja jadi grant all on show kan lagi. Nah yang tadi kan yang muncul grant select, insert, update. Nah itu berubah jadi all privilege. Kita coba. Sekarang kita coba untuk hapus. Misalnya di user mau kita hapus. Kita mau hapus yang ini, maka dia sudah terhapus. Misalnya di buku juga kita mau hapus, bisa terhapus. Nah itu tadi caranya grant untuk satu database terhadap semua tabel yang ada dalam satu database tersebut. Ada juga yang namanya misalnya kita cuman mau memberikan hak akses kepada satu database hanya di satu kolom saja. Hanya di satu tabel saja. Misalnya begini. Grant select kita hanya berikan dia akses ke biodata mahasiswa saja, tidak ke semua tabel. Kemudian kopian running, coba kita lihat sudah diberi. Sekarang kita refresh kembali, biodatanya sudah muncul ya. Yang ada hanya biodata mahasiswa, padahal di sini sebenarnya yang ada tuh kalau di biodata tadi ada table account. Yang di sini karena kita hanya memberikan hak akses kepada satu table saja, maka satu table saja yang muncul. Dia hanya bisa insert dan select. Coba kita tambahkan misalnya G002. Nih, sudah nambah. Kalau kita update, dia tidak bisa. Oke, begitu. Itu cara untuk memberikan hak akses kepada satu table di satu database. Nah, kita juga bisa memberikan hak akses pada satu kolom saja. Misalnya grant update tadi apa nih? Nama. Update nama
on biodata mahasiswa. Sukses. Mana tadi? Nah, sekarang dia udah nambah, jadi bisa select, insert, update, tapi hanya bisa pada kolom nama di database biodata pada table biodata mahasiswa. Kita coba. Kita refresh. Dia bisa mengupdate pada nama saja. Ini masih Nunung ya, tadi masih Nunung. Sekarang kita ganti jadi nah, dia langsung jadi Anggun. Coba kita refresh lagi, masih Anggun apa enggak namanya. Ya, masih Anggun. Tapi kalau kita update di sini 4Y, dia akan error. Kita kembalikan. Itu sudah. Itu dia kalau misalnya pada satu kolom saja. Sekarang yang terakhir itu ada namanya memberikan hak akses, semua hak akses persis seperti root. Dia bisa melakukan akses apa aja sama seperti root. Namanya all privilege. Sebelumnya saya ajarkan dulu bagaimana caranya nge-revoke. Revoke itu artinya menghapus hak akses. Query revoke tuh sama seperti grant, cuman kita antara grant diganti menjadi revoke, kemudian tuh diganti jadi from. Misalnya ini kan sekarang dia ada hak akses all privilege on perpustakaan, yang ini all on. All on ini tuh disingkat dari yang ini tadi ya. Jadi ini mau kita revoke, caranya tuh begini, ganti aja revoke tuh diganti jadi from. Sukses. Terus kita lihat, nah dia tinggal yang ini hak aksesnya yang tadi sudah kita hapus. Kalau mau hapus yang ini sama aja caranya, copy aja ya, seperti ini, grant select, tinggal ganti grantnya jadi revoke, to-nya menjadi from. Itu kalau untuk revoke. Yang terakhir itu tentang hak akses semuanya. Untuk hak akses yang sama persis seperti root, yang namanya all privilege. Jadi all privilege ini tidak hanya select, insert, update, delete, dia bisa alter, bisa pokoknya bisa seperti root lah. Caranya begini, grant all privilege.
Nah, jadi gini caranya, memberikan semua hak akses pada semua table dan database kepada Jojo. Identified-nya sama seperti password tadi with grant option. Grant option ini maksudnya adalah dia user Jojo ini bisa membuat hak akses kepada user lainnya juga. Sama seperti root. Sukses, terus show grants. Nih, all privilege. Jadi dia udah bisa sama seperti root. Kemudian untuk membukanya kita coba, dia tidak bisa di refresh karena kita sudah memberikan dia identified by password kemudian with grant option. Jadi ini kita harus keluar dari usernya, kemudian kita masuk sesuai identified-nya, passwordnya apa. Nah, maka dia akan kembali seperti root, tapi nama usernya tetap Jojo. Dia tidak bisa di refresh seperti tadi karena kita harus keluar dulu dari usernya baru masuk kembali. Dia akan seperti root. Oke, untuk materi DCL cukup sampai di situ saja. Kita hanya membahas grant dan revoke. Grant untuk satu database, grant untuk satu database terhadap satu table. Bisa pada satu database terhadap semua table yang ada di database. Kemudian grant untuk terhadap satu kolom saja. Terus grant all privilege. Silakan kalian coba di SQL kalian masing-masing. Kemudian untuk tugas akan saya upload di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.